Charlie Kirk, seorang political activist yang konservatif, kemarin tewas dibunuh. Dan gue sering ditanya sama orang, Charlie Kirk ini siapa? Apa pendapat gue tentang Charlie Kirk? Kita akan bahas di konten Sila kali ini, terutama karena kalau asumsinya benar, maka pembunuh Charlie Kirk ada di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan rakyat. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Sebelum dimulai, seperti biasa, gue akan cerita dengan para penonton. Ada 3 acara besar yang Comika akan kerjakan. Ada Bold and Bald, Adili Idola, dan juga The Founder 5. Oktober, November, dan Desember. Bold and Bald adalah komedi versus. Memversuskan 2 orang botak bersahaja. Coach Justin, dan Panji Pragiwaksono. Koci versus Panji. Apa yang diadu? Yang diadu adalah sepak bola dan komedi. Bentuknya kayak gimana? Ada 3 bagian besar. Bagian pertama, adu stand up, di mana gue punya tim gue isinya stand up comedian, yaitu Oki Rengga dan Afif Safi. Koci punya tim, di mana timnya adalah Panji Suryono dan juga Pangeran Siahaan. Masing-masing mereka bertiga akan stand up, kami bertiga akan stand up. Diadu, dicari mana yang menang. Di bagian selanjutnya ada adu trivia. Mereka yang adalah pundit, harusnya tahu trivia, akan beradu dengan kami, para stand up comedian yang harusnya nggak tahu trivia. Tapi kita lihat aja. Konon katanya Koci nggak gitu tahu juga tentang trivia sepak bola. Nanti di babak terakhir akan ada adu debat antara gue dengan Koci dengan topik timnas. Apapun terkait timnas, gue dan Koci ada di posisi yang berbeda. Posisinya seperti apa yang dibahas, nanti saksikan sendiri. Tiketnya bisa dibeli di loket.com/boldbald. Kalau saya tidak salah, saya lihat dulu bentar ya. Comika Event, Bold Bald, betul. Ya, silakan disikat di situ. Di loket.com sih, ini adalah loket.com, Bold and Bald. Silakan disikat di situ. Apakah ada tiket live streaming? Ada tiket live streaming. Silakan disikat juga. Terus, ini dia. 4 Oktober 2025 di Batek Teater Balai Kartini jam 7 malam. Ada tiket live streamingnya seharga Rp200.000. Info lengkapnya di loket.com/boldbald ya. Ada di sini. Nanti gue kasih lihat. Set. Nah, itu Oktober. Di bulan November ada Adili Idola. Itu adalah celebrity roast, dan yang di roasting adalah Fedi Nuril. Dan secara patron mirip kayak celebrity roast, kayak Tom Brady celebrity roast yang ada di Netflix, tapi ini versi Indonesianya. Selebritinya adalah Fedi Nuril, di mana stand up comedian akan ngerosting. Gue akan nge-host. Beberapa rosternya adalah ada Cing Abdel, ada Abdur, ada Ate, ada Nuri, ada gue lupa siapa. Pokoknya ada beberapa, dan ada aktornya juga karena dia kan aktor handal. Enaknya di roasting sama aktor juga. Kami sedang menyiapkan seorang aktor perempuan yang pernah jadi istri dari Fedi Nuril. Nah, silakan disikat. Tiketnya juga sudah bisa dibeli di loket.com, dan ada tiket live streamingnya juga. Di bulan Desember ada The Founder 5, di mana gua, Ernest, Rian Adriandi, Isman, dan Raditya Dika akan improv, stand up, dan main sketsa. Waktu itu, atau tahun lalu tepatnya, dilakukannya di SICC di Sentul. Tahun ini dilakukannya di Istora Senayan, Jakarta. Tiketnya belum dijual satuan, kemarin habis bundling. Dan nanti tiketnya bakal bisa dibeli di loket.com juga. Apakah ada live streaming? Kemungkinan besar ada. Nah, iklan sudah lewat. Charlie Kirk. Orang pada nanya, Charlie Kirk tuh siapa sih, Nji? Jelasinnya tuh nggak mudah kalau nggak mau pakai label. Kalau kita mau menggunakan label yang sering kali disematkan pada Charlie Kirk adalah racist, white supremacist, Nazi atau neo-Nazi, homophobic, ya kurang lebih kayak gitu. Konservatif mungkin, salah satunya. Republican adalah label lain. Dia sendiri menilai dirinya sebagai orang yang
dengan berani dan terbuka membela nilai-nilai agamanya. Walaupun tentu nggak semua orang yang agamanya sama dengan Charlie Kirk perangainya serupa atau kepercayaannya serupa. Tapi Charlie Kirk bilang, gue sih bersyukur karena gue diberkahi keberanian untuk membela nilai-nilai agama gue. Itu menurut Charlie Kirk. Dan itu kalau misalnya kita mau menggunakan label. Yang pasti, Charlie Kirk adalah orang yang punya opini yang sangat tajam. Ini sejumlah opininya. Nah, ini dan gue mengutip ya, sejumlah opini. Gue kalau naik pesawat dan tahu pilotnya kulit hitam, gue sejujurnya bertanya-tanya, ini orang kompeten atau enggak. Hanya orang kulit hitam dia kayak gitu. Dia pernah bilang Beyonce musiknya sampah, tapi itu mah opini ya. Yang tadi juga opini sih, tapi gue ya selera. Dia juga pernah bilang bahwa dia sangat membela hak masyarakat sipil Amerika Serikat untuk punya senjata. Bahkan dia pernah bilang gini, kalau kata gue mah, tiap tahun harus ada yang meninggal jadi korban penembakan. Supaya jadi ada alasan untuk kita mempersenjatai diri. Argumennya dia adalah, setiap kali ada penembakan, dia akan menggunakan momen itu untuk membuktikan bahwa tuh kan emang kita butuh senjata. Padahal orang lain bilang, tuh kan harusnya kita nggak boleh punya senjata. Lihat tuh orang bisa nembak kayak gitu. Tapi argumennya dia adalah, lah kalau misalnya ada yang nembak kayak gitu, masa kita nggak punya senjata untuk melawan? Justru harus punya. Itu opininya dia. Nah, orang seperti dia ada di semua negara. Di Indonesia pun ada orang yang terdengar seperti rasis kayak gitu ya. Dan sangat vokal dengan ucapan-ucapannya. Bedanya, Charlie Kirk ini melakukan itu bukan hanya di konten, tapi dia buka diskursus gitu di beberapa kampus. Bahkan ketika dia ditembak, dia lagi ada di universitas di Utah, sedang melakukan itu. Jadi dia datang ke kampus-kampus, dia taruh meja, terus karena dia sesiangan kan, ada kayak tendanya gitu. Terus udah, ya lu mau ngomong apa? Ada mikrofon di situ, dikasih barikade biar gak nyerang dia, karena mungkin sempat ekstrim. Terus, ya lu boleh nanya dan debat apapun. Dan gak semua perdebatan dengan Charlie Kirk, isunya isu-isu agama atau LGBTQIA atau Palestina Israel. Nggak selamanya kayak gitu. Bahkan ada debat soal film Star Wars terbaik menurut lu. Debat tuh antara dia dengan salah satu peserta debatnya. Ada juga LeBron James atau Michael Jordan, ada debat kayak gitu. Tapi tentu yang paling sering viral adalah opini-opini dia terkait LGBTQIA, kulit hitam, agama Islam, dan masih banyak lagi. Di University of Utah, nama kampusnya apa gue lupa, tapi universitas di Utah, dia ditembak dari jarak jauh. Ketika pertanyaannya adalah, menurut lu ada berapa banyak penembakan tahun ini atau di Amerika Serikat? Apakah ini, terus dia bilang, termasuk gang violence nggak? Tar! Ditembak. Meninggal. Nah, saking divisive-nya, saking terpecahnya, ada yang mensyukuri dia meninggal, ada yang menangisi dia meninggal. Benjamin Netanyahu salah satunya yang menangisi, Trump salah satunya. Sebelah sini banyak yang syukurin untung dia mati gitu-gitu. Kebanyakan sih influencer yang adil, termasuk ada satu yang sering banget ngedebat dia, itu nangis dan dia bilang, gue gak setuju sama dia, tapi dia harusnya gak dibunuh. Ada anaknya dan ada istrinya, lu bayangin jadi anak dan istrinya, nangis-nangis dia. Kalau lu nanya sama gue ya, opininya memang bisa berbahaya. Tapi tidak semestinya seseorang dibunuh karena opini yang berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa dia dibunuh dan kenapa gue bilang tadi di depan, pembunuhnya ada di Indonesia. Nah, ada teori konspirasi. Teori konspirasinya dia dibunuh Israel. Karena makin kesini pendapat dia terhadap Israel dalam konflik Palestina-Israel, dalam penjajahan Israel terhadap Palestina, itu berubah. Tadinya dia itu pro Israel dan kontra Palestina. Makin kesini karena dia sempat ke sana,
dia mulai, dan dia sebut ini di 3 podcast terakhir sebelum dia meninggal, dia nyebut soal dia mempertanyakan tindak tanduknya Israel. Opini-opini itu udah mulai geser. Konon katanya karena pergeseran itu dia dibunuh sama Israel. Karena begitu berpengaruhnya dia, takut opini semua basis masanya dia geser seperti dia juga yang udah nggak pro Israel lagi. Ada teori konspirasi itu. Tapi kan nggak tahu namanya juga teori konspirasi. Karena ada banyak lah. Itu si yang dituduh menembak, ada ditangkap kan. Itu tuh mahasiswa Utah juga yang dapat beasiswa untuk kuliah di situ. Dan konon selongsongnya ada tulisan eat this you fascist gitu. Fasis itu juga di label yang diberikan kepada dia. Tapi orang berpikir pertama itu military grade senapannya. Bukan tipikal yang dijual umum juga. Karena orang Amerika boleh punya senjata, tapi nggak senjata yang kayak gitu. Yang kedua, apa iya ada mahasiswa Utah serta-merta bisa nembak sesakti itu dari jauh gitu? Sekali tembak meninggal. Donald Trump aja nggak kena, kuping doang. Makanya ada teori konspirasi tersebut. Tapi di luar teori konspirasi tersebut, asumsi umumnya adalah yang membunuh Charlie Kirk adalah kebencian. Waktu gue ngelihat beritanya, dan gue kan familiar sama Charlie Kirk ya, karena viral banget klip-klipnya. Waktu gue ngelihat informasi Charlie Kirk dibunuh, gue langsung khawatir. Karena menakutkan sekali kalau seseorang bisa dibunuh karena opininya. Saat ini, orang yang kontra dengan kita gitu misalnya ya, yang cenderung lebih progresif dan liberal, yang dibunuh. Tapi kalau misalkan kita biarkan dan kita izinkan, karena kita nggak setuju dan benci sama opininya, dia boleh dibunuh. Maka dengan itu, suatu hari nanti, kita juga bisa dibunuh orang karena opini kita. Dan itu bahaya. Dan kalau benar yang membunuh Charlie Kirk adalah kebencian, maka kebencian itu bukan cuma ada di Utah. Kebencian juga ada di Nepal. Kebencian juga ada di Indonesia. Yang di Nepal, kan kemarin kan sempat aksi demo juga ya, yang dipicu sama anak mudanya juga, gara-gara pemerintah Nepal tuh ngeblokir 26 sosmed, bukan salah satunya, beberapa di antaranya adalah ya Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, atau X. Dan alasannya adalah karena demi keamanan negara, keamanan cyber, dan karena mereka nggak bayar pajak atau apa gitu. Tapi masyarakat menilai ini sebagai pembungkaman. Turun. Dan batas antara aksi dan kejahatan, aksi dan kerusuhan, protes dan kejahatan itu udah lebur. Awalnya aksi, awalnya protes, lama-lama jadi kerusuhan dan jadi kejahatan. Karena pada akhirnya gua rasa lu pernah dengar istri Perdana Menteri Nepal mati terbakar. Ternyata tidak meninggal, selamat, tapi memang terbakar. Perdana Menteri Nepalnya sendiri mundur, kabur dia dari rumah, rumahnya dibakar. Terus Menteri Keuangannya digebugin, ditendangin. Kalau nggak salah yang sampai dikejar ke sungai itu Menteri Keuangannya deh. Dan politisi-politisi lain juga rumahnya dibakar, dijarah. Ada video sekeluarga dibawa gitu dari helikopter saat rumahnya lagi rusuh. Dan mereka, kalau lihat wawancaranya, banyak yang terinspirasi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Karena bendera One Piece juga berkibar di sana. Ketika ditanya, iya kami terinspirasi dari yang di Indonesia. Di Indonesia, batas antara protes atau aksi dan kerusuhan itu juga sudah lebur. Kebencian lah, menurut gua, yang membuat orang yang katanya lagi memperjuangkan yang benar, pada akhirnya melakukan
kejahatan. Pokoknya teorinya adalah, walaupun lu bilang lu sedang memperjuangkan kebenaran, tapi cara yang lu ambil salah, lu nggak bisa dibela. Kayak sekarang gitu aja tuh. Sekarang Charlie Kirk, misalkan gini ya, kan ada kontra ya antara yang progresif dan yang konservatif. Yang progresif ngerasa yang konservatif jahat. Mudah sekali untuk orang berasa Charlie Kirk itu penjahat lah. Masa dia ngomong gitu sama orang kulit hitam? Masa dia ngomong gitu sama orang Islam? Ini orang jahat. Tapi ketika dia dibunuh dengan cara ditembak, siapa yang bisa membela bahwa progresif ini baik? Orang cara untuk menyelesaikannya jahat kok dibunuh. Dan dengan mudah, orang yang ada di kubunya Charlie Kirk akan bilang bahwa, tuh kan, emang Charlie Kirk orang yang baik. Karena dia dibunuh itu cara jahat. Berarti lawannya adalah penjahat. Gue ngomong gini karena sampai dengan sekarang video gue soal Munir itu masih bersirkulasi. Gue bilang Munir itu kontroversial. Ada banyak banget smear campaign terhadap Munir, pengkhianat bangsa, menjual rahasia negara dan segala macamnya. Mencoba untuk menjelekkan Munir. Kenyataannya Munir diracun. Munir dibunuh dengan cara diracun. Gue bilang, gimana caranya kita tahu Munir benar? Karena dia dilawan dengan cara yang jahat. Kalau Munir jahat, maka dia diproses dengan cara yang baik. Di penjara, proses hukum, dan segala macamnya. Masalahnya dia dibunuh. Pada titik itu kita tahu, kontranya yang jahat. Nggak mungkin ngaku baik orang caranya jahat. Dia baik. Nah, sekarang, orang-orang yang progresif ini nggak bisa memposisikan diri sebagai orang yang benar. Itu teman-teman lu ngebunuh itu. Nah, sekarang, di Indonesia banyak banget yang menyatakan aksi ini dilakukan atas nama rakyat untuk Indonesia. Tapi kalau emang ini atas dasar protes terhadap anggota DPR, terhadap politisi, terhadap pemerintah, lalu apa yang membenarkan mereka untuk menjarah? Karena kesel mereka dapat duit banyak, karena kesel mereka dapat tunjangan. Kenapa terus jadi mencuri, menculik kucing, merusak rumah? Gua sejujurnya, terlepas dari apakah gua setuju atau tidak dengan kebijakan-kebijakan Sri Mulyani, tidak wajar sama sekali rumah Menteri Keuangan digeruduk, dijarah. Sangat tidak wajar. Sangat tidak wajar dan sangat tidak bisa dibenarkan. Dan, menyambung kepada kebencian, yang paling bahayanya adalah menurut keyakinan gue, ada banyak sekali orang yang nyerang rumahnya Bu Sri Mulyani, menjarah, dan mencuri barang-barang itu. Kepicu sama video AI. Dan kita mau ngomong, ya masa AI nggak bisa lu tandain, udah jelas AI, lu salah lu, masa lu nggak ngerti AI? Ya jangankan mereka. Gue aja kadang-kadang kegocek sama AI. Gue kemarin mesti ngeliat video LeBron James lagi kayak press con gitu, terus bilang, ini adalah, tahun depan adalah musim terakhir saya di NBA. Kata gue, musim terakhir di NBA nih. Gue langsung dengerin. Musim terakhir di NBA, dia ngomong segala macam. Tiba-tiba, gue sadar ada momen dimana, astaga ini AI. Dan ternyata bener AI. Ketika LeBron James bilang, dan saya cuma mau bilang, the greatest of all time di basket adalah Michael Jordan. Saya nggak ngerti kenapa ada yang, kata gue, ini mah AI nih. Ternyata bener AI. Gue aja kegocek di awalnya. Jangankan itu, gue aja kegocek sama video Sri Mulyani. Nah sekarang, bayangin ada orang kegocek dengan video itu, marah, benci ngeliat video itu, langsung turun dan merusak. Pertanyaan berikutnya, kalau video gocekan itu bisa terjadi sama Sri Mulyani, kenapa lu berasumsi itu nggak terjadi sama lu? Atau jangan lu deh, kalau lu masa siapa yang mau bikin video tentang gue? Orang yang lu dukung deh. Siapa orang yang lu dukung? Ganjar? Anies? Kalau Anies digituin, terus ada rumahnya digeruduk, Ganjar digituin, rumahnya digeruduk, Ahok videonya digituin, rumahnya digeruduk, dibakar. Bahaya banget, men. Kebencian tuh berbahaya sekali. Kalau kebencian dibiarkan, gue takut sekali, ini cuma nunggu waktu aja sampai ada yang jadi korban juga. Kebencian ada di mana-mana dan kebencian itu mematikan. Permasalahan dari benci adalah bahwa dia menyebarkan ketakutan. Kebencian menyebarkan ketakutan dan ketakutannya keluar dari ranah politik.
Menyangkut Pesta Pora, walaupun gue akan bahas di Sinar Hidup Indonesia Maya, tapi menyangkut Pesta Pora. Ada banyak ketakutan yang berperan pada, ya kalau mau dibilang kekisruhan Pesta Pora, ya kekisruhan lah. Ketika muncul informasi bahwa ada sponsor Freeport di situ, yang pertama kali dirasakan sama semua orang, baik penyelenggara ataupun band, adalah ketakutan. Takut jadi sasaran kebencian. Jadi apa yang mereka lakukan? Cuci tangan. Ada banyak band langsung mengaku, oh, gue nggak bisa. Nggak bisa. Gue yakin ada banyak di antara band-band itu yang bertabrakan nilai-nilainya sehingga nggak bisa terima. Tapi gue yakin ada juga band yang reaktif aja. Takut dengan kebencian yang akan menimpa mereka sekiranya mereka tetap bertahan di Pesta Pora yang ada Freeport-nya. Makanya ada sejumlah band, nggak satu, ada 3 kalau nggak salah, band yang mundur dari Pesta Pora atas dasar Freeport, tapi di acara lain sebenarnya mereka manggung, padahal ada Freeport-nya. Pertanyaannya kan adalah, waktu itu lu manggung di acara musik yang ada Freeport-nya baik-baik aja, kenapa pasti Pesta Pora lu jadi mundur dan bilang bahwa lu nggak bisa dan segala macam ya? Jawabannya menurut keyakinan gue adalah karena sekarang lagi ada banyak kebencian di udara. Dan kebencian mengundang ketakutan. Band-band ini takut jadi sasaran kebencian. Bayangin, kebencian dan ketakutan yang satu paket itu nyebar kemana-mana. Korban dari kebencian dan ketakutan ini hal-hal yang gak ada hubungan dengan politisi. Kita pikir yang kita mau jadi korbankan, yang kita korbankan adalah politisi kan? Tapi enggak juga. Berapa banyak film bagus, termasuk Panji Tengkorak tuh, konon kabarnya, itu jadi korban karena orang pada nggak keluar. Kenapa orang pada nggak keluar? Karena takut. Takut jadi sasaran kebencian. Sekilas, kepala gue berpikir bahwa kebencian ini dekat dengan kebodohan. Orang bodoh mudah sekali dipicu, dan ketika dipicu mudah sekali jadi benci, dan ketika jadi benci mudah sekali untuk menyakiti. Sekilas gue mau bilang tadi bahwa ini karena kebanyakan orang bodoh. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, enggak sih sebenarnya. Banyak orang pintar yang juga menunjukkan kebenciannya dan juga akhirnya menyebarluaskan ketakutan. Cuman bentuknya nggak ikut rusuh dari ngejar rumah orang aja. Mungkin ya, gue bikin video ini untuk mengingatkan aja bahwa gue tahu sekilas lu merasa dibenarkan untuk membenci dan sekilas dibenarkan untuk melakukan semua itu. Tapi kalau kita pikir-pikir, emang Indonesia macam apa sih yang kita harapkan kalau diperjuangkan lewat kebencian dan ketakutan? Indonesia yang mencekam itu. Bukan Indonesia yang tentram. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa kalau misalnya menurut lo ini like di rilis umum, bilang aja, rilis bang, rilis mas, rilis Panji. Itu ya. Thank you. Bye.